Iya, puasa memang ibadah yang kalau kita berpikir dengan lebih detail ya, puasa memang satu amal ibadah yang unik juga di sini. Apa uniknya? Karena kalau ibadah itu kan selalu identik dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau seorang hamba dengan penciptanya. Misalkan kalau pemahaman kita misalkan ada istilah ibadah, yang terlintas dari kepala kita adalah salah satu ritual-ritual ya, ritual tertentu, bacaan tertentu, ucapan tertentu atau gerakan tertentu misalkan. Atau satu proses gabungan dari kesemuaan itu misalkan di sebuah tempat tertentu, itu kan yang terlintas dari kita ketika kita mengartikulasikan kalimat ibadah ya, baik ibadah dalam pengertian yang ada di agama Islam maupun pengertian ibadah yang ada pada agama-agama selain Islam. Selalu pengertiannya membawa kita kepada pemahaman itu. Tetapi ketika kita menyebutnya ibadah puasa, maka kita tidak lagi mengenal lagi kalimat seperti ucapan-ucapan tertentu, redaksi-redaksi tertentu, doa-doa tertentu misalkan, bacaan-bacaan tertentu, atau gerakan-gerakan tertentu. Seolah-olah puasa ini menjadi satu ibadah yang unik, ya, bahkan bisa jadi ibadah ini kira-kira kalau pemahaman ibadah pada pemahaman yang pertama sepertinya tidak tepat digandengkan dengan puasa karena dia tidak memiliki syarat dan persyarat itu. Maka itu puasa kita kategorikan sebagai ibadah yang unik. Nah, keunikan itu yang ada pada puasa itu, ya, kalau kita berpikir lebih detail lagi, dan kita memang harus berpikir secara detail ya. Detail di sini artinya kita memahami lebih dalam lagi. Kalau memang ibadah puasa tidak mengenal bacaan-bacaan tertentu atau gerakan yang tertentu, lalu sebenarnya ibadah ini mau dibawa kemana? Atau apa di balik ibadah ini? Nah, jawaban inilah, kesimpulan ini yang nantinya bisa menggiring kita bahwa puasa justru di dalamnya ada pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa dalam bentuk menahan diri. Jadi ada pembersihan jiwa atau kita sebutnya pembersihan batin, ya, jiwa atau batin. Kemudian ada pembersihan lahir atau badan dalam bentuk misalkan menahan dahaga, menahan lapar ya. Yang hubungannya nanti dengan jasmani kita. Kalau pembersihan jiwa atau batin ini lebih kepada bagaimana kita itu menjaga lisan kita, tidak berpikir negatif terhadap orang dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang puasa masuk pada dimensi ini, berarti hubungan langsungnya seolah-olah Tuhan atau Allah di sini mengatakan kepada hambanya, salah satu bentuk ibadah, kalau engkau ingin menyembahku, kalau engkau ingin taat kepadaku, engkau perbaiki dirimu. Jadi sekarang berbalik, kalau engkau ingin menyembah kepadaku, perbaiki dirimu, bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu, bersihkan jasmanimu, bersihkan badanmu, karena dengan nanti engkau menjadi bersih jiwamu, bersih jasmanimu, sehat jasmanimu, sudah barang tentu produk ini akan memberikan dampak yang baik kepada lingkungan sekitar. Coba kita bayangkan sekarang, ya kan? Ketika kita berada dalam salah satu masyarakat atau kumpulan komunitas tertentu, di mana keberadaan kita ini, misalkan, tidak memberikan aura positif, tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitarnya. Baik dari ciri perilaku kita,
Ya, mungkin ucapan kita, jiwa kita, batin kita, semua jasmani kita tidak memberikan aura yang baik, yang positif kepada lingkungan kita, dengan kita mengamalkan satu ibadah yang disebut puasa ini, maka semua itu menjadi baik dan kita memberikan efek aura positif kepada lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya aura positif pada diri kita, tetapi juga mampu memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar. Untuk itu, puasa ini lebih kita kategorikan atau kita sebut dengan istilah ibadah sosial, lebih kepada ibadah sosial. Artinya di sini ibadah plus, ya, atau lebih tepatnya sebut ibadah plus. Plus di sini adalah sosial karena dia memberikan dampak yang baik kepada masyarakat atau orang yang berada di sekitar kita. Jadi itulah yang membedakan puasa dengan amal-amal lainnya. Tentunya mungkin amal lain ada kesamaan, tetapi dia tidak persis sama dengan puasa itu. Untuk itu mengartikulasikan puasa sebagai semata-mata hanya ibadah personal untuk manfaat per diri kita adalah salah satu mengurangi makna puasa itu sesungguhnya. Karena puasa itu juga memiliki dampak balik kepada masyarakat sosial.